Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas UAS Statistika Non-Parametrik yang berjudul Uji Median 2 Sampel Independen. Kelompok kami terdiri dari Apriza Putri Julfiani, Fitri Handayani, Andini Safira, dan Muhammad Hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembahasan. Yang pertama itu adalah penjelasan umum, berisi pengertian, syarat, dan fungsi uji median. Kedua adalah metodologi pengujian, berisi hipotesis, statistika uji, rumus, dan aturan-aturan. Ketiga adalah contoh soal dan pembahasan. Keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah penjelasan umum. Ini pengertiannya adalah uji median merupakan suatu prosedur untuk menguji apakah dua sampel independen berbeda mediannya. Uji median ini memberikan kita informasi tentang mungkin atau tidaknya dua sampel independen telah ditarik dari populasi yang memiliki median yang sama. Kedua, sampel acak yang diambil dapat memiliki besar sampel yang berbeda. Nah, jadi tujuan uji median ini adalah untuk menguji dua sampel independen berbeda. Nah, kenapa fungsi dari uji median sebenarnya untuk membandingkan dua sampel yang berbeda. Gitu, contohnya adalah misalnya kita pengen menguji sebuah mesin fotokopi dengan merek yang berbeda. Taruhlah 2 merek atau 3 merek. Nah, di situ kita bisa menggunakan uji median untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja dari mesin-mesin tersebut gitu. Nah, uji median ini bisa difungsikan untuk uji fotokopi tiga mesin fotokopi tersebut. Apakah kinerjanya beda atau sama saja atau tidak ada perbedaan. Itu salah satu fungsinya gitu. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah masing-masing sampel adalah sampel acak. Kedua adalah skala pengukuran data yang digunakan minimal ordinal. Ya. Ketiga, masing-masing sampel saling independen. Tadi yang misalnya fotokopi itu, jadi 3 merek itu tidak ada kaitannya gitu, sama-sama merek A kerja sendiri, tidak dipengaruhi oleh merek B, dan merek B tidak dipengaruhi oleh merek C gitu. Dan yang keempat adalah variabel yang diamati kontinu. Fungsi uji median untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel bebas bila datanya berbentuk nominal atau ordinal, besar sampel antara Fisher dan C kuadrat. Kemudian untuk menguji apakah dua sampel dari populasi memiliki median yang berbeda. Yang tadi, jadi intinya untuk membandingkan. Ya, pertama kita dari median itu berbeda atau sama. Nah, kita bisa pakai uji median ini untuk membandingkan dua sampel yang berbeda. Selanjutnya akan dibahas mengenai bab 2 metodologi pengujian. Bentuk isian data. Ini adalah bentuk isian data yang berbentuk tabel kontingensi 2x2. Bentuk isian data ini nantinya akan berfungsi untuk menentukan uji median 2 sampel independen. Bentuk isian data ini terdiri dari banyak skor di atas median gabungan. Untuk kelompok 1 dilambangkan dengan A, dan kelompok 2 dilambangkan dengan B. Lalu banyak skor di bawah median gabungan. Untuk kelompok 1 dilambangkan C, dan kelompok 2 dilambangkan D.
Selanjutnya, jumlah per masing-masing median gabungan. Jumlah skor di atas median dilambangkan A plus B, dan jumlah skor di bawah median dilambangkan C plus D. Lalu jumlah per masing-masing kelompok, di mana kelompok 1 dilambangkan M, dengan M itu sama dengan A plus C. Dan kelompok 2 dilambangkan dengan N, di mana N sama dengan B plus D. Lalu jumlah keseluruhan data dilambangkan dengan N besar, dengan N besarnya itu sama dengan M plus N. Selanjutnya, prosedur uji. Yang pertama itu tentukan hipotesis, di mana H0-nya itu sama dengan populasi dua kelompok mempunyai median yang sama. H1-nya, populasi dua kelompok tidak mempunyai median yang sama. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi atau alfa. Yang ketiga, tentukan median gabungan dari skor M plus N. Yang keempat, bagi kedua himpunan skor tersebut, apakah berada di bawah atau di atas median gabungan. Masukkan dalam tabel 2x2. Yang kelima, untuk uji cai kuadrat, tolak H0 jika X kuadratnya itu lebih besar dari X kuadrat tabelnya. Dan gagal tolak H0 jika X kuadrat hitungnya lebih kecil sama dengan X kuadrat tabelnya. Dan untuk uji Fisher, jika probabilitas atau P yang diperoleh dari penggunaan tes ini sama dengan atau kurang dari alfa, tolak H0. Selanjutnya, ringkasan prosedur uji. Merumuskan hipotesis, menentukan taraf signifikansi, mencari median gabungan, membuat tabel kontingensi 2x2 dan menghitung frekuensi harapan, statistik uji dan keputusan, kesimpulan. Di sini adalah rumus ujinya. Untuk uji Fisher, P sama dengan A plus B faktorial, C plus D faktorial, A plus C faktorial, B plus D faktorial dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Uji cai kuadratnya, X kuadrat hitung sama dengan N buka kurung A kali D dikurang B kali C dipangkatkan 2 per A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Selanjutnya, aturan uji yang digunakan. Gunakan tes X kuadrat atau C kuadrat jika M plus N-nya itu lebih besar dari 40. Gunakan tes X kuadrat atau C kuadrat jika 20 lebih kecil dari M plus N lebih kecil dari 40. Dengan frekuensi harapannya itu lebih besar sama dengan 5. Dan menggunakan uji Fisher jika 20 lebih kecil dari M plus N lebih kecil dari 40, dengan frekuensi harapannya kurang dari 5. Dan uji Fisher jika M plus N-nya kurang dari 20. Selanjutnya yaitu cara menghitung frekuensi harapan, di mana pada tabel berikut terdapat dua kelompok yang berbeda yang memiliki banyak skor yang berbeda, yaitu banyak skor di atas median gabungan dan banyak skor di bawah median gabungan, di mana pada masing-masing kelompok dapat kita hitung banyak skornya. Langkah pertama yaitu untuk banyak skor di atas median gabungan pada kelompok 1, yaitu yang bernilai A, maka frekuensi harapan A-nya sama dengan M kecil dikali A ditambah B dalam kurung dibagi N besar, di mana nilai M-nya itu merupakan penjumlahan antara banyaknya skor di atas median gabungan dengan banyak skor di bawah median gabungan pada kelompok 1. Lalu untuk A ditambah B-nya diperoleh dari penjumlahan banyak skor di atas median gabungan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu untuk N-nya, N besarnya itu diperoleh dari penjumlahan antara banyak skor di atas median gabungan dengan banyak skor di bawah median gabungan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya yaitu untuk frekuensi harapan B, yaitu dimana diperoleh dari banyaknya skor di atas median gabungan pada kelompok 2,
maka frekuensi harapannya yaitu N dikali A ditambah B dibagi N besar, di mana N kecilnya ini merupakan penjumlahan antara banyaknya skor di atas median gabungan dengan banyaknya skor di bawah median gabungan pada kelompok 2. Untuk A plus B merupakan penjumlahan antara banyak skor di atas median gabungan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu dibagi N, di mana N-nya ini merupakan penjumlahan antara banyaknya skor di atas median gabungan dengan banyaknya skor di bawah median gabungan pada masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu menghitung banyaknya skor di bawah median gabungan pada kelompok 1, yaitu dengan mencari frekuensi harapan C, di mana frekuensi harapan C sama dengan M dikali C ditambah D dibagi N besar, di mana untuk M-nya ini merupakan penjumlahan antara banyak skor di atas median gabungan dengan banyak skor di bawah median gabungan pada kelompok 1. Lalu untuk C ditambah D ini merupakan penjumlahan antara banyaknya skor di bawah median gabungan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu dibagi N besar, di mana N-nya ini merupakan penjumlahan antara banyak skor di atas median gabungan dengan banyak skor di bawah median gabungan pada masing-masing kelompok. Lalu yang terakhir yaitu untuk menghitung banyak skor di bawah median gabungan pada kelompok 2, yaitu menghitung frekuensi harapan D-nya sama dengan N dikali C ditambah D dibagi N besar, di mana N-nya itu sama seperti sebelumnya, penjumlahan antara banyaknya skor di atas median gabungan dengan banyaknya skor di bawah median gabungan pada kelompok 2. Lalu untuk C ditambah D-nya ini merupakan penjumlahan dari banyak skor di bawah median gabungan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu dibagi N besar, di mana N sama seperti sebelumnya, yaitu total penjumlahan dari banyaknya skor pada setiap masing-masing kelompok. Selanjutnya, untuk aturannya, yaitu jika ada skor yang jatuh tepat pada median gabungan, maka yang pertama yaitu jika M ditambah N besar dan sedikit yang jatuh tepat pada median gabungan, kasus tersebut digugurkan dari analisis. Dan yang kedua, skor tersebut dimasukkan ke dalam kategori di mana kurang dari sama dengan mediannya. Lalu untuk yang ketiga, contoh soal dan pembahasannya. Nah, jika M ditambah N-nya itu lebih besar dari 40 nilainya. Di sini terdapat soal yaitu Russell dan teman-temannya melaporkan nilai-nilai stroke index seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Untuk pasien-pasien yang ditangani oleh unit riset infark miokardia di sebuah rumah sakit universitas. Nah, kita ingin tahu apakah data ini menyediakan bukti yang memadai untuk menunjukkan bahwa median-median kedua populasi yang diwakili oleh kedua sampel memiliki perbedaan pada taraf signifikan alfanya sama dengan 0,05. Nah, berikut harga-harga stroke indeksnya dalam mililiter untuk pasien-pasien yang dirawat di unit riset myocardial infarction sebuah rumah sakit di universitas. Di bawah ini terdapat sebuah tabel di mana terdiri dari nilai X dan Y-nya. Langkah pertama untuk menjawab soal tersebut yaitu dengan cara menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana hipotesis nihilnya yaitu merupakan median nilai stroke index untuk pasien-pasien dengan anterior transmural infection dan anterior necrosis sama dengan median nilai stroke index untuk pasien-pasien dengan interior transmural infection dan interior necrosis. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu sama dengan nilai X cenderung lebih besar dibanding nilai-nilai Y atau nilai-nilai Y cenderung lebih besar dibandingkan nilai-nilai X. Dan untuk langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikannya, di mana alfanya sama dengan 0,05. Dan langkah ketiga yaitu kita mencari median gabungannya. Dengan total nilainya itu datanya jumlahnya N-nya sama dengan 48. Di mana nilai mediannya itu adalah 25 ditambah 26 dibagi 2. Maka hasilnya 25,5. Maka selanjutnya yaitu menyusun data pada tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa kedudukan terhadap 25,5, maksudnya 25,5 di sini yaitu merupakan nilai dari median gabungan. Terbagi menjadi dua jenis diagnosis, yaitu
terhadap interior transmural infarction dan interior necrosis yang sebagai nilai X, dan interior transmural infarction dan interior necrosis sebagai nilai Y, di mana keduanya terbagi menjadi ada yang di atas dan di bawah. Di atas ini maksudnya yaitu nilainya di atas dari nilai median gabungan, yaitu 25,5. Dan kalau di bawah maksudnya yaitu nilainya di bawah dari nilai median gabungan, yaitu 25,5. Jika kita lihat kedudukan di atas nilai median 25,5 pada interior transmural infarction dan interior necrosis sebagai X, yaitu datanya dapat dilihat bahwa terdiri dari 12 data, di mana 16-nya ini merupakan frekuensi harapannya. Lalu untuk kedudukan di atas 25,5 terhadap interior transmural infarction dan interior necrosis yang sebagai Y, maka dapat dilihat datanya itu ada 12, di mana frekuensi harapannya adalah 8. Dan jumlah data terhadap kedudukan yang di atas nilai median gabungan yaitu 25,5 pada interior transmural infarction dan interior necrosis yang sebagai X maupun sebagai Y. Dapat dilihat bahwa datanya itu sejumlah 24, di mana merupakan penjumlahan antara nilai kedudukan terhadap 25,5 yang di atas pada nilai X maupun nilai Y, yaitu 12 ditambah 12, maka hasilnya 24. Lalu untuk data kedudukan terhadap 25,5 yang di bawah, atau maksudnya ini di bawah nilai median gabungannya, maka pada interior transmural infarction dan interior necrosis baik X maupun Y dapat dilihat jika pada kedudukan yang di bawah median gabungan yaitu 25,5 terhadap nilai interior transmural infarction dan interior necrosisnya yang sebagai X, maka datanya itu dapat dilihat 20, di mana frekuensi harapannya adalah 16. Lalu, pada kedudukan di bawah median gabungan yaitu 25,5 terhadap interior transmural infarction dan interior necrosis yang sebagai Y, maka dapat dilihat datanya adalah sebanyak 4, di mana frekuensi harapannya adalah 8. Maka, jumlah antara kedudukan yang di bawah median gabungan, baik itu terhadap nilai X-nya atau Y-nya, dapat dilihat sebanyak 24. Ini diperoleh dari data kedudukan di bawah nilai median gabungan yaitu 25,5 pada nilai X dan Y, di mana nilai X-nya adalah 20 dan nilai Y-nya adalah 4, maka hasilnya sama dengan 24. Sehingga jumlah data dari diagnosis interior transmural infarction dan interior necrosis yang sebagai X hasilnya adalah 32. Begitupun dengan diagnosis yang kedua, yaitu hasilnya 16. Maka, jumlah total dari kedua diagnosis tersebut datanya adalah sebanyak 48. Untuk langkah selanjutnya yaitu statistika uji, di mana kita menggunakan uji chi-square dengan rumus x² hitung sama dengan n besar dikali buka kurung dikali A dikali D dikurang B dikali C tutup kurung pangkat 2 dibagi buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali buka kurung C ditambah D tutup kurung dikali buka kurung A ditambah C tutup kurung dikali buka kurung B tambah D tutup kurung. Lalu kita masukkan satu persatu, di mana di soal tadi diketahui jumlah n-nya itu sebanyak 48, maka 48 lalu A dikali D-nya itu sebanyak 12 dikali 4. Lalu untuk nilai B dikali C-nya yaitu 12 dikali 20 lalu dipangkat 2 dibagi A ditambah B, di mana nilai A-nya itu merupakan 12, B-nya adalah 12, lalu dikali C ditambah D, di mana nilai C-nya itu sebesar 20 dan D-nya sebesar 4, lalu dikali A ditambah C, di mana nilai A-nya 12 dan nilai C-nya 20, lalu dikali B ditambah D,
di mana nilai B-nya itu sebesar 12 dan D-nya itu sebesar 4. Maka dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasilnya sama dengan 6. Lalu untuk chi-square di mana menggunakan taraf signifikannya 0,05, maka hasil yang diperoleh yaitu sebesar 3,84, di mana keputusannya itu merupakan tolak hipotesis nihil karena X kuadratnya atau chi-square hitungnya itu lebih besar daripada chi-square tabel. Maka kesimpulannya adalah ada perbedaan antara median-median kedua populasi tersebut. Selanjutnya, jika M plus N-nya di antara 20 sampai dengan 40 dan frekuensi harapannya lebih besar sama dengan 5. Contoh soalnya adalah pertumbuhan tanaman jagung dipilih dari sejumlah plot tanah yang berbeda secara random. Kemudian produksi per hektar dari masing-masing plot dihitung dan hasilnya adalah sebagai berikut ini dengan alfanya 5%. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan nilai median dua metode tersebut untuk produksi per hektar tanaman jagung? Kita jawab, untuk langkah awalnya kita rumuskan hipotesis dengan bunyi hipotesis nihilnya adalah dua metode mempunyai nilai median yang sama untuk produksi per hektar dan hipotesis alternatifnya adalah dua metode mempunyai nilai median yang berbeda untuk produksi per hektar. Selanjutnya, tingkat signifikansinya atau alfanya adalah 0,05. Lalu kita cari median gabungannya dengan jumlah datanya adalah 22. Caranya adalah kita gabungkan semua data, lalu kita urutkan data. Dan kita dapatkan nilai median gabungannya adalah 89,5. Selanjutnya adalah kita menyusun data pada tabel kontingensi 2x2 berikut ini. Di sini ada di atas median dan di bawah median. Di atas median maksudnya adalah data-data dari metode pertama maupun dari metode kedua yang nilainya di atas dari 89,5 atau di atas dari median gabungannya. Untuk metode pertama, yang di atas median berjumlah 7, dan yang di dalam kurung ini adalah frekuensi harapannya sebesar 5. Lalu untuk metode kedua, yang di atas median adalah berjumlah 4 data, dengan frekuensi harapannya adalah 6. Lalu untuk yang di bawah median, artinya yang di bawah 89,5, untuk metode pertama berjumlah 3 data, dengan frekuensi harapannya adalah 5. Lalu untuk metode kedua yang di bawah median, berjumlah 8 data, dengan frekuensi harapannya adalah 6. Lalu di sini adalah jumlah-jumlah dari baris maupun kolom tertera pada slide. Lalu untuk jumlah seluruh datanya adalah 22. Karena frekuensi harapannya lebih besar dari 5, maka kita gunakan statistik ujinya adalah chi-square dengan rumus berikut ini, yaitu N dalam kurung A dikali B dikurang B dikali C tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan buka kurung A plus B tutup kurung dikali buka kurung C plus D tutup kurung dikali buka kurung A plus C tutup kurung dikali buka kurung B plus D tutup kurung. Lalu kita masukkan sesuai dengan rumus, didapatkan hasil dari chi-square hitungnya adalah 2,93. Lalu kita cari chi-square tabelnya dengan derajat kebebasannya adalah 1 dan alfanya adalah 0,05 bernilai 3,84. Keputusannya kita terima 0 karena chi-square hitungnya lebih kecil sama dengan chi-square tabel. Terakhir, kesimpulannya, kita dapatkan dua metode mempunyai nilai median yang sama untuk produksi per hektar. Selanjutnya, contoh soal jika M plus N-nya lebih kecil dari 20. Soalnya adalah, data kadar Na+ dalam mg yang ada pada darah penderita hipertensi dan orang sehat disajikan sebagai berikut ini.
Lalu kita ditanya, apakah median dua kelompok tersebut sama? Langkah awalnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis nilainya berbunyi nilai median dua kelompok tersebut sama. Hipotesis alternatifnya berbunyi nilai median dua kelompok tersebut tidak sama. Dengan tingkat signifikasinya kita tentukan adalah 0,05. Lalu kita cari median gabungannya. Kita gabungkan semua data, lalu kita urutkan data dengan N besarnya adalah 12. Kita dapatkan nilai median gabungannya adalah 43,15. Lalu kita susun data pada tabel kontingensi 2x2 berikut ini. Didapatkan yang di atas median untuk kelompok pertama atau kelompok yang sehat adalah 0 data atau tidak ada data yang di atas median, dengan frekuensi harapannya adalah 2,5. Lalu untuk kelompok hipertensi berjumlah 6 data yang di atas median, dengan frekuensi harapannya 3,5. Lalu untuk kelompok yang sehat yang di bawah median, ada 5 data dengan frekuensi harapannya 2,5. Lalu untuk kelompok hipertensi yang di bawah median adalah 1 data dengan frekuensi harapannya adalah 3,5. Lalu untuk jumlah seluruh data adalah 12. Untuk statistik ujinya, karena frekuensi harapannya kurang dari 5, maka kita gunakan uji Fisher dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita hitung sesuai dengan rumus, didapatkan hasilnya 0,007575 dengan keputusannya adalah tolak 0 karena P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir adalah kesimpulannya, kita dapatkan median dua kelompok tersebut tidak sama. Kesimpulannya, untuk yang pertama, uji median merupakan suatu prosedur untuk menguji apakah dua sampel independen berbeda mediannya. Uji median ini memberikan kita informasi tentang mungkin atau tidaknya dua sampel independen telah ditarik dari populasi yang memiliki median yang sama atau berasal dari populasi yang sama. Yang kedua, data yang digunakan sekurang-kurangnya berskala ordinal. Yang ketiga, jika M plus N-nya lebih besar dari 40 atau M plus N-nya di antara 20 sampai dengan 40, dan frekuensi harapan minimal 5, gunakan uji square. Lalu jika M plus N-nya di antara 20 dan 40, dan frekuensi harapannya kurang dari 5, atau M plus N-nya lebih kecil dari 20, gunakan uji Fisher. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.